Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Fadil Rivaldo dengan NIM 2012-0168, Mirna Hayati dengan NIM 2012-0166, dan Anadia Anisaza dengan NIM 2012-0176 yang akan mendiskusikan tentang administrasi keuangan. Bila tanpa mengulur waktu, langsung saja pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Mirna Yati. Kepada Mirna dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Yati dengan NIM 2012-9166 akan sebagai pemateri pertama akan membacakan mengenai pengertian administrasi keuangan. Menurut Uben, Hages, dan Norris dalam Nurhizah Tuati 2012 halaman 150, kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks atau dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Menurut Kate dan Gurling, Swanson and King, dan Uben, Hages and Norris dalam Nurhizrah Gistiatuti 2012 halaman 150 berhubungan dengan masalah bagaimana memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkannya. Kemudian dikemukakan oleh Debniknas 2002, manajemen keuangan adalah tindakan pengurusan atau ketetausahaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pencatatan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Maka, administrasi keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan sekolah. Yang kedua, sumber pembiayaan dalam satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989, pada bab 8 pasal 33 sampai 36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan, yaitu yang pertama APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Yang kedua, dana penunjang pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Yang ketiga, dana dari masyarakat yang berupa bantuan atau sumbangan. BP3 yang sekarang menjadi SPP, yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai pembiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dan sebagainya. Yang keempat, sumber dari pemerintah daerah setempat ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat, di mana sekolah tersebut berada. Yang kelima, bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD. Dana penunjang pendidikan, dana dari masyarakat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Di antaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, pengelola keuangan sekolah.
Yang A, tugas pengelola keuangan lembaga pendidikan atau sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena kewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Manajer atau kepala sekolah bagian keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah, serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah yang harus dimiliki oleh kepala bagian keuangan, yaitu strategi keuangan. Yang B, proses pengelolaan keuangan lembaga pendidikan atau sekolah. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah atau konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi yang pertama, perencanaan anggaran. Kedua, strategi mencari sumber dana sekolah. Ketiga, penggunaan keuangan sekolah. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran. Dan yang kelima, pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mirna yang sebagai pemateri pertama yang telah menjaga materi. Selanjutnya kepada Nadia sebagai pemateri kedua, dipersilakan untuk melanjutkan materinya. Baiklah, saya Nadia Anisaza dengan NIM 2012-9176 akan melanjutkan materi keempat, yaitu proses administrasi keuangan. 1. Menyusun RPS. RPS, perencanaan sekolah, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS mencakup 1. Melakukan analisis lingkungan strategi sekolah. 2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini atau IPS. 3. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. 4. Mencari kesenjangan antara butuh 2 dan 3. 5. Menyusun rencana strategis. 6. Menyusun rencana tahunan. 7. Melaksanakan rencana tahunan. Dan terakhir, memonitor dan mengevaluasi. Proses kedua yaitu perencanaan dan pembuatan anggaran. Dalam membuat perencanaan keuangan di sekolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Perencanaan keuangan harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah, baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 2. Perencanaan sekolah harus komprehensif, artinya adalah perencanaan keuangan sekolah harus mencakup semua sumber keuangan yang ada. Aktivitas sekolah yang akan dilakukan, dalam hal ini yang harus dilakukan adalah menganalisis semua program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan dari berbagai kegiatan. 3. Perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Proses ketiga itu pemeriksaan dan pelaporan. 1. Memeriksa keuangan dilakukan dengan penelitian pada administrasi yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran. Pemeriksaan dapat dilakukan secara 1 kali dalam 1 minggu maupun 1 bulan agar dalam penghitungan tidak rumit. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah, yaitu pertanggungjawaban pada guru, sekolah, masyarakat, komite sekolah, dan lainnya. Menurut Rebore dalam
Hijrah tahun 2003 halaman 185. Pertanggungjawaban anggaran rutin, pembangunan, dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. A. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirim surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. B. Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan 1. C. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuat surat peringatan 2. D. Kelengkapan lampiran SPJ, dan terakhir bukti pendukung atau lampiran SPJ. Materi kelima itu peran guru dalam administrasi keuangan. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. B. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintahan kota. C. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. D. Laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. E. Membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. F. Membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. G. Penyetoran pajak PPN dan PPh. H. Pembagian gaji atau rapel. I. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia Anisaza yang telah membacakan materi. Mungkin sekian materi dari kami kelompok 7 yang membahas tentang administrasi keuangan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa administrasi keuangan di sekolah yang diadakan sangatlah penting untuk mengatur keuangan sekolah agar jelas dan tertata rapi. Dengan adanya administrasi keuangan dapat mempermudah dan memperjelas dalam suatu keuangan agar tidak terjadinya kekacauan dengan tujuan agar proses keuangan berjalan dengan lancar dan memudahkan dalam proses pencarian, perhitungan maupun lainnya. Dalam administrasi keuangan harus disediakan buku yang khusus pada keuangan agar tidak tercampur dengan yang lainnya dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Dalam keuangan perlu diadakan satu orang sebagai terpercaya dalam menyimpan keuangan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.